Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa Garuda TV? Senang sekali di hari ini saya Eli yang hadir kembali menyapa Anda tentunya untuk program Rembuk Surabaya, Surabayaku, Surabayamu, Surabaya kita semua. Selamat datang di rumahnya arek-arek Surabaya. Jadi memang saya katakan ini adalah program yang akan membahas apapun yang berkaitan dengan kota Surabaya. Dan memang di hari ini kebetulan kita membahas tentang banjir, bagaimana penanganan banjir di kota Surabaya. Kita sudah sangat sepakat begitu ya, kota Surabaya menjadi salah satu kota yang memang cukup concern untuk bisa menangani permasalahan banjir. Bahkan mungkin kalau kita coba lihat dari awal, dari tahun ke tahun, upaya yang dilakukan itu terus ada peningkatan. Tapi benarkah manfaatnya itu sudah bisa dirasakan oleh masyarakat di kota Surabaya? Dan mungkin ada beberapa hal begitu ya yang terbaru yang bisa disampaikan oleh tamu kita di hari ini, yang tentunya beliau ini merupakan Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya. Ada Ibu Ani Rahmawati. Assalamualaikum, apa kabar Bu Ani? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali. Masih mengurusi banjir. Masih ngomongin banjir, masih ngurusin banjir. Bahkan saya kalau baca beberapa artikel nama Bu Ani itu cukup keluar terus kalau ngomong tentang banjir. Ini progresnya sampai dengan hari ini Kota Surabaya apa sih Bu update terbaru berkaitan dengan penanggulangan banjir Bu Aning? Ya, sebetulnya kalau saya menjadi warga Kota Surabaya itu sangat bangga ya, karena kalau mendengar di mana-mana banjir itu luar biasa, bahkan tetangga terdekat kita begitu ya. Dan Surabaya sampai dengan hari ini masih aman, tinggi genangan, durasi genangan juga masih aman. Meskipun seperti itu kita juga tetap harus menyempurnakan gitu ya, karena daerah-daerah rawan banjir di Kota Surabaya, terutama wilayah pesisir, kemudian juga wilayah-wilayah yang karena Surabaya ini posisi berada di atas permukaan air laut, di bawah permukaan air laut, sehingga kalau rob atau pasang pasti banjir di mana-mana. Kalau kita melihat tinggi genangan itu sudah di atas rata-rata gitu ya, itu pasti Surabaya sedang rob atau pasang. Dan sampai dengan hari ini untuk kondisi rob atau pasang air laut ini kita masih belum mempunyai tanggul gitu ya. Sehingga kenapa kok pasti Surabaya ketika kondisi pasang atau kondisi rob itu pasti banjir, begitu ya? Tinggi dan lama genangannya itu di luar kebiasaan gitu ya. Tapi itu pun masih diatasi ya dengan kesigapan damkar gitu ya, yang tadinya damkar berfungsi untuk memadamkan kebakaran, beralih fungsi untuk menyedot banjir, dan ini sangat membantu masyarakat sehingga tidak mengalami traumatis, karena banjir itu kan luar biasa. Saya sendiri kalau dulu pernah memang pada waktu pasang atau rob gitu sampai masuk ke rumah itu rasanya secara psikologi itu juga tidak bisa nyaman, dan itu durasinya juga hampir setengah hari. Itu kan kita tidak bisa beraktivitas apapun. Nah, ini alhamdulillah dengan adanya dibantu oleh damkar, kemudian dibantu oleh DLH lintas OPD menangani genangan ya, bukan banjir, itu sudah luar biasa. Nah, anggaran untuk penanggulangan banjir ini dari tahun ke tahun juga meningkat. Apalagi di tahun 2025, 2026 pemerintah kota juga melakukan proses pembiayaan pekerjaan atau APBD dengan pembiayaan alternatif ke PT SMI maupun ke Bank Jatim. Salah satunya porsi terbesarnya 669 atau 670 miliar Mbak Elia. Ini dipakai untuk penanggulangan genangan. Itu menambah APBD existing, sehingga total dari anggaran untuk penanganan genangan di tahun 2026 ini ada 1,1 triliun. Ini yang sesuatu yang sangat fantastis begitu ya. Nah, tentunya kami dari DPRD Kota Surabaya mengawal betul anggaran ini tepat sasaran, kemudian juga mengatasi titik-titik genangan yang masih tersisa di Kota Surabaya, terutama Surabaya Barat. Surabaya Barat ini memang merupakan satu-satunya sistem yang belum selesai, karena di Farisi Gunung Sari yang menyelesaikan sistem di Surabaya Barat itu anggarannya 1,3 triliun khusus untuk penyelesaian
diversi Gunung Sari Surabaya Barat. Dana yang sudah digelontorkan segitu banyak itu dari Komisi C, khususnya Bu Ani, melihat adakah perubahan yang cukup signifikan Ibu dirasakan untuk penanggulangan banjir, Bu Ani? Ya, ya. Jadi kalau kita menganut aturan yang ada di Permen PU begitu ya, tentang tinggi genangan, kemudian lama genangan, Surabaya sebetulnya sudah sangat bagus progresnya gitu ya. Namun ada beberapa yang tadi sistem yang belum selesai seperti Surabaya Barat tadi yang 1,3 triliun itu harus dicicil anggarannya. Karena kalau anggaran 2026 C 1,1 triliun, sebelumnya 600 sampai 800 miliar. Itu harus dibagi sekian ribu saluran yang ada di kota Surabaya. Maka kalau dihabiskan di Surabaya Barat tidak akan bisa menyelesaikan genangan. Selesai di Surabaya Barat, tapi di tempat lain, tempatnya Mbak Eli itu masih banjir. Maka dicicil. Dan di tahun 2026 ini ada 100 miliar yang dipakai khusus untuk menyelesaikan genangan di sistem Surabaya Barat. Oke, bahas 2026 Ibu, kita masuk di bulan keempat sekarang ini begitu ya. Adakah sebenarnya proyek-proyek itu yang sudah mulai terus dikawal oleh Komisi C berkaitan dengan ini semua? Jadi memang itu dipersiapkan untuk bisa menangani masalah genangan air di kota Surabaya, Bu Ani? Iya. Jadi makanya kita selalu ada evaluasi triwulan, kemudian kemarin kita evaluasi triwulan untuk tahun 2025 dan ini kita akan evaluasi triwulan untuk 2026. Ada titik-titik yang memang betul-betul menyelesaikan genangan yang selama ini di contoh terakhir di 2026. 2026 itu ada titik genangan yang sangat krusial, baik itu di Surabaya Barat, kemudian di Surabaya Timur. Kalau yang di Surabaya Selatan sama Utara relatif sekarang sudah ditangani dengan yang Utara di normalisasi Kalianak itu ya. Insya Allah itu semoga akan menyelesaikan. Di Surabaya Selatan juga dengan banyak sekali pembangunan itu kan hulu. Hilirnya ada di tempat saya di Surabaya Timur. Hulunya ada di Surabaya Selatan. Baik itu di Ahmad Yani, Gayungan. Nah, di Ahmad Yani kemarin ada yang rasionalisasi di tahun 2025 harus blacklist ya, blacklist terhadap pekerja proyek CV yang mengerjakan karena memang ada pekerjaan-pekerjaan yang tidak dikerjakan dengan baik akhirnya di blacklist. Ini dikerjakan di tahun 2026. Nah, termasuk juga kita kawal ketat yang banjir yang menyelesaikan penanganan banjir di 4 kelurahan. Tempatnya Mbak Eli mungkin ya, Semolawaru, kemudian Manyar, kemudian Menur, kemudian juga Medokan Semampir. Itu nilainya 65 miliar. Nah, berarti titik terbanyak itu berada di Barat dan juga Timur. Timur juga ada. Jadi memang selebihnya itu ada di drainase lingkungan. Jadi memang kalau kita bedah anggaran untuk penanggulangan banjir 2026 ini luar biasa. Makanya Komisi C mengawal baik itu menyegerakan untuk menyelesaikan sekarang pada tahap pansus ya, Raperda penanggulangan banjir maupun kita mengawal progres di PBJ pengadaan barang dan jasa. Kemarin kita cek sampai dengan bulan April ini prosentase masih kecil sekali yang sudah naik lelang, kemudian yang sudah penunjukan langsung. Kita cek yang di PU dari anggaran 1,1 triliun itu kan tidak hanya untuk pembangunan ya, ada maintenance, ada pemeliharaan. Betul. Nah, untuk pembangunan sendiri prosentasenya masih kecil. Nah, ini menjadi tugas kami untuk berkomunikasi, mendorong Pemkot untuk betul-betul sesuai timeline begitu ya, bahwa nanti tidak molor. Kalau biasanya kan setiap akhir tahun itu selalu ada pekerjaan yang belum selesai. Bahkan akhirnya kemarin ada 2 pekerjaan besar di Surabaya Barat dan di Surabaya Selatan, yaitu Sememi dan Ahmad Yani yang itu akhirnya tergeser di 2026. Padahal itu proyek besar nilainya hampir 70 sampai 80 miliar. Jadi Komisi C memang akan terus fokus mengawal proyek-proyek itu tadi ya. Bu Ani, saya sedikit ingin geser melihat ketika Ibu melakukan reses langsung turun pada warga. Apa sih Bu yang paling disuarakan berkaitan dengan banjir? Ini masih cukupkah banyak yang mengeluh wilayahnya itu sering terjadi genangan air tadi, Bu Ani? Iya. Jadi begini, infrastruktur genangan drainase itu memang bukan mandatory spending. Jadi kalau mandatory spending kan pendidikan, kesehatan,
Kesra itu mandatori, pendidikan harus 20% dari APBD, kesehatan juga 20% dari APBD gitu ya. Kemudian kemiskinan, pengangguran itu menjadi fokus utama. Nah, di komisi kami, di Komisi Infrastruktur itu selalu menjadi sasaran utama untuk dirasionalisasi, untuk terjadi efisiensi dan efektivitas dari anggaran. Artinya apa? Begitu ada kekurangan atau kebutuhan mendesak darurat, maka yang akan dirasionalisasi adalah infrastruktur pembangunan. Sehingga kalau reses itu pasti hampir semua mengeluhkan progres pembangunan infrastruktur pengendalian banjir. Oke, baik. Karena memang begitulah faktanya ada di Kota Surabaya. Tapi tentunya kita melihat bersama begitu ya, beragam upaya yang terus dilakukan, termasuk juga Komisi C DPRD Kota Surabaya. Ini seperti yang sudah dijelaskan oleh narasumber kita tadi begitu ya. Bu Aning berjanji akan terus mengawal gitu kan. Ada banyak progres nanti yang akan disampaikan dalam talk show kita di hari ini. Kita harus jeda sebentar pemirsa dan pastikan Anda tetap bersama dengan kami. Yang pertama dan paling hangat, informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. COD garam itu terkena musibah karena hujan terus-menerus terjadi longsor. Saya datang bersama dengan Pak Wamen dari. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi. Setiap hari pukul 6 pagi. Hanya di Garuda TV. Menyorot setiap detik penting, dari peristiwa mancanegara, dinamika politik internasional, hingga kebudayaan bangsa. Pertahanan kedua negara sepakat untuk meningkatkan kerjasama. Ikuti langkah Presiden dan para pemangku kepentingan di kancah kerjasama internasional. Mereka juga sepakat melakukan latihan pencarian dan penyelamatan Dunia kita. Hanya di Garuda TV. Ekonomi terus bergerak cepat dan setiap perubahan membawa dampak besar. Arti berbagai komitmen kerjasama dan investasi. Kami hadir dengan update terkini seputar keuangan, perdagangan, investasi, hingga sektor strategis lainnya. Diskon tiket kereta dan kapal hingga 30%. Jangan lewatkan Ekonomi 8 hanya di Garuda TV. Kolaborasi teknologi canggih dari darat, laut, hingga udara di medan pertahanan negeri. 25 sebagai pesawat subsonik yang kokoh, sederhana, dan mudah dirawat di lapangan. Semua terangkum dalam informasi dunia militer di garda terdepan. Garda Dunia. Hanya di Garuda TV. Dunia hiburan memang selalu penuh warna. Drama panggung yang tak terlupakan hingga cerita cinta yang menghebohkan. Rahasia di balik kesuksesan para selebriti. Dalam menunjuknya sebagai komisaris independen. Kehebohan apa saja yang terjadi saat ini. Saksikan Gosip Panas Selebriti. Hanya di Garuda TV. Sebenarnya saya ingin coba mewakili apa yang ada dalam pikiran Anda, pemirsa Garuda TV. Karena memang kalau sudah bicara soal progres infrastruktur, pembangunan begitu ya, yang berkaitan dengan upaya penanggulangan banjir di Kota Surabaya, apalagi tadi sudah di-spill sedikit oleh tamu kita. Bu Aning tadi sudah menyebutkan ada angka yang memang sudah dipersiapkan begitu kan untuk penanggulangan masalah banjir di Kota Surabaya. Dan kita ingin lebih detail lagi, Bu. Boleh mungkin kita bedah sedikit karena memang nominalnya cukup besar, bahkan dikatakan besar begitu ya, mencapai triliun begitu ya Bu Aning ya. Apa mungkin yang bisa dijeberkan ini untuk pemirsa Garuda TV, Bu Aning? Ya, di mana-mana untuk anggaran untuk infrastruktur itu memang paling fantastis begitu ya. Kalau 2025 Dinas PU atau Sumber Daya Air itu
1,7 triliun, di tahun 2026 ini naik 563 miliar. Siap. Jadi 2,3 triliun dan persentase terbesarnya 1,1 triliun itu untuk pengendalian banjir. Oke. Nah, tadi ketika ditanyakan terkait dengan reses, saya ingin sedikit lebih banyak Monggo. menyampaikan bagaimana sebetulnya anggaran untuk pembangunan saluran di lingkungan, atau kalau biasanya reses itu kan skala RT, RW, kelurahan, kecamatan. Nah, memang dibandingkan dengan tahun 2025 itu untuk penanggulangan banjir lingkungan ada senilai 231 miliar. Namun di tahun 2026 anggaran untuk pengendalian banjir di tingkat lingkungan RT RW itu hanya 79 miliar. Jadi turun. Sehingga kalau kita konversikan akhirnya, maka di pembangunan saluran air di tingkat lingkungan RT RW kelurahan kecamatan itu nanti akan sangat kecil. Siap. Kenapa seperti itu? Pemerintah kota kita kemarin sempat merumuskan merumuskan anggaran tersebut. Memang selama ini ketika pembangunan itu dilakukan di level RT RW, kelurahan kecamatan, namun kalau di level RT RW itu kan namanya saluran lingkungan. Saluran lingkungan itu di persil, di rumah-rumah. Nah, kalau kita menyelesaikan di situ, namun yang saluran primer, sekunder ini belum terbangun, maka air itu akan berputar di lingkungan RT RW kelurahan. Maka fokus di tahun 2026 ini kita menyelesaikan di level primer dan sekunder. Artinya harapannya yang menuju ke sungai, kemudian juga dari lingkungan menuju ke saluran primer itu terbangun semuanya. Siap. Sehingga nanti mengalirnya itu jelas, mengalirnya ke sungai, tidak balik ke lingkungan RT RW. Sehingga kalau masyarakat bertanya, kok tempatku belum dibangun gitu ya. Di RT RW ini kok belum dibangun, sabar dulu karena kita ingin menyelesaikan Fokus ke saluran besar. Fokus ke saluran besar di saluran primer sekunder, sehingga air dari permukiman ini bisa masuk ke sungai begitu, tidak berputar di lingkungan RT RW. Bu, sekaligus mempertajam pertanyaan masyarakat tadi, kok di tempatku belum dibangun? Sebenarnya itu yang menjadikan prioritas apa ya, Bu ya? Artinya itu yang akan lebih diutamakan terlebih dahulu untuk pembangunan di masing-masing wilayah itu tadi, Bu Ani. Ya, karena angka 79 miliar ya dari 231 miliar begitu kan. Dari 230. Tentunya pemerintah kota ini akan ada yang namanya sebelum kita membahas APBD di proses perencanaan pembangunan itu kan ada yang namanya RKPD, Rencana Kerja Pemerintah. RKPD itu bekal dasarnya itu adalah musrenbang dan reses. Nah, jadi dari reses dan musrenbang ini diukur skala prioritasnya. Dari mana tinggi genangannya, lama genangannya, itu jelas yang paling kalau misalnya banyak sekali setelah disurvei ternyata di situ sebetulnya hanya butuh normalisasi karena ada rumah yang sampai menutup saluran existingnya sudah ada, tidak perlu dibangun gorong-gorong misalnya. Namun banyak yang penduduk itu ketika membangun got yang ada di depan rumahnya ditutup untuk jalan mobil begitu ya, kendaraan. Ini kan sebetulnya bisa ngalir airnya, tapi karena tertutup itu tidak bisa ngalir, sehingga yang dibutuhkan apa? Normalisasi. Sehingga baik itu DPRD yang turun kepada masyarakat maupun dari pemerintah kota yang melakukan survei, itu kalau memang itu tidak perlu dibangun, bukan prioritas ya, karena ada tempat yang lain yang misalnya tinggi genangannya sepinggang, kemudian lama genangannya sampai lebih dari 1 hari. Nah itu kan harus didulukan dibandingkan dengan yang tadi hanya normalisasi. Jadi kalau masyarakat itu mempertanyakan di tempatku kok kenapa belum di tempatku gitu kan? Itu dan itu bisa kita terbuka ya, anggota dewan ini menerima pengaduan, menerima masukan, saran, di mana ketika ada yang melaporkan, di situ sebetulnya tidak ada banjir, tidak ada banjir yang lama, tapi kenapa kok dibangun duluan, itu boleh disampaikan kepada kami, sehingga harapannya nanti ini menjadi evaluasi yang luar biasa buat pemerintah kota terkait dengan prioritas, karena tadi dari 231 miliar ke 79 miliar. Kalau untuk yang drainase kota, baik itu primer maupun sekunder, pemerintah kota sudah merumuskan berdasarkan kajian, feasibility study. Apalagi sekarang ada
Raperda Penanggulangan Banjir. Nah, ini sudah strict kita di Raperda itu menentukan mana dulu yang harus dibangun, mana dulu yang harus dinormalisasi, ketentuannya seperti apa, itu kuat sekali. Dan kalau dulu tidak ada perda, ya sudah, pemerintah kota mungkin berdasarkan visibility study saja. Kalau sekarang berdasarkan perda, dia bisa melanggar perda kalau tidak melakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan pasal yang sudah kita rumuskan bersama. Oke, bicara soal penanggulangan banjir, Bu Aning, di Kota Surabaya itu sebenarnya nggak akan bisa lepas dengan yang namanya fungsi rumah pompa, begitu Iya, kan? betul. Untuk tahun 2026 ini, adakah rencana untuk menambah jumlah atau juga mungkin lebih melakukan permajaan fungsi dari rumah pompa di Kota Surabaya itu sendiri, Bu Aning? Iya, jadi Surabaya itu berdasarkan SDMP, Surabaya Drainage Master Plan, Iya. ada 105 rumah pompa yang harus dibangun supaya banjir di Kota Surabaya ini teratasi. Oke. Jadi sekarang ada berapa? Sekarang ada 84. Jauh. Nah, sehingga menuju ke 105 itu 105. masih ada 21 rumah pompa yang harus dibangun. 2026 akan nambah berapa, Bu? 2026 ada 5 rumah pompa yang ini nanti akan dilakukan proses pembangunan. Dan memang karena Surabaya berada di bawah permukaan air laut, gitu ya, satu-satunya cara untuk menanggulangi banjir itu satu tanggul, satu rumah pompa. Nah, rumah pompa ini ada pintu air. Nah, di Raperda itu sudah kita tekankan ada 30 subsistem yang belum selesai di Surabaya. Nah, kita menekankan bahwa setiap kali outlet menuju ke sungai, kan menuju ke laut. Nah, menuju ke laut, ketika di situ ada outlet yang besar, maka di situ harus ada rumah pompa, harus ada pintu air, harus ada bosen. Ini untuk menanggulangi rob. Sebelum tanggul, kalau tanggul itu mahalnya luar biasa. Satu APBD. rumah pompa itu menyedot berapa anggaran, Bu Aning? Satu rumah pompa variatif nih. Oke. Kalau nilainya ada 13 miliar sampai 30 miliar itu variatif. Makanya kalau yang di mana ini? Semampir yang tadi saya sampaikan, Surabaya menyelesaikan 4 kelurahan, itu 45 miliar. Tergantung dari debit kapasitasnya. Iya, Pak. Tapi kalau yang di Bulak itu 13 miliar. Jadi tergantung jumlah pompanya juga. Rumah pompa itu kan di dalamnya pompanya ada berapa, itu tergantung. Makanya yang diselesaikan itu juga banjir separah apa, begitu kan. Makanya variatif rumah pompa. Makanya dari harapannya kita 105 rumah pompa itu sesuai dengan SDMP bisa terbangun semua sehingga banjir di Kota Surabaya ini teratasi. Nah, di Raperda itu kita juga bunyikan wajib bagi pemerintah kota untuk membangun bosen. Bosen fungsinya bagaimana? Saya mau menjelaskan. Boleh. Kalau rob itu kan air laut tidak bisa ditampung ya, jadi keluar. Pasti bukannya Masuk air lah, itu istilahnya dari makin Surabaya masuk ya? ke laut, Oke. tapi dari air laut masuk Masuk ke ke Surabaya. permukiman Oke. gitu kan. Makanya di situ disediakan bosem. Bosem. Sehingga pada waktu pas hujan dan rob bareng ini kan, kalau hujan itu kan airnya harus ke laut, sementara lautnya tidak bisa menampung. Oke. Maka air ini ditampung di bosem dulu. Nah, supaya air laut ini tidak masuk ke permukiman, dibangunlah pintu air. Oke. Nah, kemudian kenapa ada rumah pompa? Pada saat sudah tidak rob, tidak banjir, air yang ditampung di bosem tadi dipompa ke laut. Sehingga selesai permasalahan banjir. Baik itu terkait dengan rob atau pasang air laut maupun dengan debit yang tidak tertampung. Karena kan setiap tahun ini curah hujan bertambah. Bisa jadi saluran-saluran yang sudah dibangun pemerintah kota ini tidak bisa menampung air hujan. Makanya bosem ini nanti insya Allah menjadi andalan. Oke, baik. 3 jumbo ya, bosem, pintu air, dan rumah pompa. Dan untuk 2026 akan ada Ya. sekitar 5 pintu air baru, Rumah pompa baru yang ada di Kota Surabaya. Nanti kita akan coba lanjut kembali, masih ada beberapa segmen ke depan untuk bisa menuntaskan perbincangan kita di hari ini. Kita jeda sebentar.
perkembangan informasi paling aktual. Akibat dugaan penculikan seorang anak balita di salah satu unit rusun pada Senin. Peristiwa yang terjadi setiap saat disajikan untuk Anda. Hari ini dari Komisi 4 meninjau Pelabuhan Muara Angke. Laporan 8 siang, setiap hari pukul 12 siang, hanya di Garuda TV. Melalui konsep dakwah santai dan edukatif, mengajak pemirsa memahami ajaran Islam melalui pendekatan ringan dan penuh kehangatan. Lalu ada orang datang, nih diskon 50%, kira-kira gimana? Tipsnya Ustadz untuk kita bisa menahan diri gitu loh. Dari perspektif Islam untuk mempererat toleransi di Indonesia, Harmoni Indonesia, hanya di Garuda TV. Hey basket mania, saatnya ngobrolin segala hal tentang dunia bola basket. Mengulas pertandingan terbaru, highlight pemain panas, fun facts, sampai tren dan drama di lapangan. Kita kupas tuntas bersama di Hoops Vibes, hanya di Garuda TV. Dalam operasi militer modern, helikopter ringan memiliki peran strategis. Kemampuannya untuk beroperasi di medan yang sulit hingga mampu bergerak rendah dengan manuver cepat. Didesain untuk menyusup, menyerang, dan menjemput. Seperti apakah si kecil penakluk langit? Saksikan In Militer. Hanya di Garuda TV. Mengungkap kasus kriminal terkini di seluruh penjuru tanah air. Ulasan tajam tanpa ampun bersama para aparat. Tak ada tempat untuk lengah, informasi penting yang membuat Anda lebih waspada. Mayat dan langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Kriminal Plus 62. Hanya di Garuda TV. Kita masih akan coba lanjutkan perbincangan kita di hari ini dan tentunya kita masih bersama dengan Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Bu Ani Rahmawati. Ibu kembali, saya ingin lebih mempertajam dulu dari fungsinya. Artinya ketika rumah pompa itu sudah kita miliki begitu kan, treatmentnya bagaimana, fungsi dari tahun ke tahun ini masih tetap samakah atau itu tadi kita butuh peramajaan yang ada ini, Bu Ani? Ya, jadi anggaran di pemeliharaan rumah pompa itu besar ya, 78 miliar setiap tahunnya. Bikinnya hanya besar, pemeliharaan juga besar. Okay. Jadi 78 miliar untuk 2026 ya, 78 miliar untuk 84 rumah pompa yang ada di Kota Surabaya. Nah, sehingga harapan kita, dan rumah pompa itu kan ornamennya banyak ya, ada genset. Nah, ini kalau misalnya rumah pompa ini juga ada satgas di dalamnya. Satgas untuk rumah pompa ini juga besar. Makanya satgas kita ini kan puluhan ribu, 12.000, 10.000 sampai 12.000 untuk satgas penanggulangan banjir itu sendiri yang ada di PU, belum nanti ketika kita menggunakan damkar maupun DLH. Nah, jadi dari tahun ke tahun kenapa kita harus menambah rumah pompa? Satu, karena secara SDMP hitungan sudah dihitung ya, Surabaya itu untuk bebas banjir butuh 105 rumah pompa. Okay. Yang kedua juga karena posisi Surabaya berada di bawah permukaan air laut sehingga harus dengan menggunakan rumah pompa. Kemudian yang ketiga, kalau kita melihat fungsi rumah pompa ini selalu ada proses. Kalau tadi Mbak Eli menyampaikan peremajaan ya, ada evaluasi. Contoh, kemarin rame di Gunung Anyar Tambak. Gunung Anyar Tambak itu kan ada rumah pompa Kebon Agung. Betul. Nah, cuman rumah pompa Kebon Agung ini dibangun dengan SDMP yang pada saat itu kawasan Gunung Anyar Tambak ini berwarna hijau atau RTH. Nah,
Sekarang secara RT RW itu sudah berubah menjadi kuning karena ada 4.000 kakak di situ ya, kakak bukan jiwa Mbak Eli ya, yang kali sudah, berapa itu berarti? lah ya sudah bertempat tinggal di wilayah yang berzona hijau. Bayangkan kalau hijau itu kan dia tidak bisa mengurus surat tanah, dia tidak bisa melakukan jual beli, tidak bisa membangun, apalagi drainasenya. Makanya kemarin mereka rame ke gedung dewan ya, ke DPRD menuntut haknya, karena mereka juga tidak, sebetulnya mereka mau bayar pajak tapi tidak bisa bayar pajak karena status tanah. Nah yang mereka tuntut, saya masuk ke sana itu juga saya berpikir ini Surabaya atau Madiun gitu ya. Saya kan orang Madiun gitu yang masih banyak sawah-sawah, masih banyak hutan begitu kan. Kok Surabaya masih ada yang seperti ini gitu, gelap. Karena memang tidak bisa mereka mengakses APBD ketika masih kawasan lindung atau berwarna hijau. Hijau tadi ya. Nah, dengan adanya RT RW Kota Surabaya 2023 itu mereka sudah berubah menjadi kawasan yang kuning, permukiman. Nah, ini kan akhirnya Kebon Agung ini yang harusnya tidak melayani wilayah Gunung Anyar Tambak, satu kelurahan loh itu Mbak Eli. Akhirnya kan harus dievaluasi. Dievaluasinya seperti apa? Bisa jadi itu digeser, rumah pompanya digeser, sehingga bisa melayani Gunung Anyar Tambak atau ditambah. Nah, jadi kalau istilahnya Mbak Eli tadi permajaan ya, ini dievaluasi. Bisa jadi ditambah, bisa jadi digeser. Agar fungsinya itu sesuai dengan kebutuhan sekarang ya Bu? Iya, karena ada beberapa rumah pompa dan itu tidak masuk di SDMP. Karena tadi SDMP itu dibuat 2018 sampai 2038 di saat di wilayah itu masih berwarna hijau. Jadi ada beberapa wilayah, jadi kalau tadi ditanyakan apakah ada permajaan, ada di beberapa wilayah yang setelah berdasarkan evaluasi itu membutuhkan perubahan dari SDMP. Dan pastinya di Kota Surabaya tidak hanya satu lokasi itu saja ya Bu, ya. Ada beberapa tentunya yang mungkin juga mengalami problem yang sama begitu kan. Karena memang itu tadi termasuk juga sebelahnya, kalau itu di wilayah Gunung Anyar di Kelurahan Medokan Ayu juga seperti itu, sama persis, karena memang wilayah-wilayah yang tadinya hijau sekarang jadi pemukiman. Ya, namun kita batasi karena kalau sebetulnya kan hutan lindung itu melindungi Kota Surabaya, kawasan lindung, sehingga sebetulnya tidak boleh ada pemukiman di situ. Namun kenapa kok sampai ada 4.000 kakak, bukan hanya jiwa di situ? Nah itu juga mereka wajib untuk dilindungi dari banjir. Kalau tidak ada sistem drainase khusus di situ, maka mereka akan banjir terus. Makanya di Raperda ini kita bagaimana membuat aturan, tidak hanya kalau SDMP kan master plan ya, master plan, tapi aturan yang mengatur master plan ini melindungi seluruh warga Kota Surabaya. Saya tuh kalau sudah ngobrol bersama dengan Bu Aning, berasa akan bisa tahu gambaran Kota Surabaya itu next beberapa tahun mendatang. Bu, ngobrol soal anggaran, sebenarnya anggaran penanganan dan juga penanggulangan banjir ini ada di mana saja sih Bu Aning? Ya, jadi kalau kita bersyukur ya, 1,1 triliun di tahun 2026, meskipun fokusnya ini sabar dulu untuk yang lingkungan, yang RT RW tadi, fokusnya masih di drainase untuk perkotaan gitu ya, di saluran primer sekunder. Namun saya perlu sampaikan gambaran kepada masyarakat, yang dimaksud dengan anggaran penanggulangan banjir itu bukan hanya sekedar membangun rumah pompa seperti yang disampaikan Mbak Eli tadi ya, rumah pompa, kemudian membangun saluran gitu ya. Tapi di dalam anggaran pengendalian banjir itu juga ada anggaran untuk pemeliharaan drainase, ada anggaran untuk pemeliharaan jalan, ada anggaran untuk pemeliharaan alat dan mesin, ada anggaran untuk pemeliharaan pompa di luar rumah pompa. Nah, ini sebetulnya anggaran-anggaran ini terutama pemeliharaan ya Mbak Eli, karena kalau yang diketahui masyarakat biasanya mengajukan untuk pembangunan. Namun sebetulnya pemeliharaan ini juga besar karena banyak saluran-saluran yang kalau kita bayangkan saluran itu dibangun, tapi setiap kali ada pembangunan saluran pasti diikuti dengan di situ ada sedimentasi. Sedimentasi itu endapan ya, entah itu sampah, entah itu pasir gitu ya, tanah begitu. Nah ini bukan sesuatu yang biasa karena bisa menimbulkan titik banjir baru. Bayangkan kayak selang ini aja kita minum degan
selangnya ini tertutup dengan degannya, tidak bisa ngalir gitu kan. Nah, saluran-saluran ini juga seperti itu. Maka anggaran pemeliharaan saluran ini juga besar. Dan masyarakat juga terkadang tidak perlu dibangun, tapi perlu dipelihara. Apa namanya, pelengsengannya itu kan banyak yang ambrol, banyak yang jebol. Nah, itu anggaran untuk pemeliharaan begitu juga besar. Oke, Bu Aning, sebenarnya kalau ngobrol soal anggaran dari tadi kita menyebutkan ini anggarannya besar, cukup besar untuk upaya penanggulangan banjir. Tapi sebenarnya nominal yang kita sampaikan besar tadi itu sudah sesuai nggak sih Bu? Dari Komisi C memang diharapkan segitu untuk penanggulangan banjir, atau harusnya bisa lebih untuk Kota Surabaya, Bu Aning? Ya, jadi kita selalu berjuang. Bukan dikatakan tidak puas, bukan begitu ya Bu ya. Jadi selalu berupaya lebih baik. Setiap kali banggar itu kita selalu memperjuangkan anggaran, dan ini perlu diketahui juga bahwa sebetulnya sesuai Undang-Undang HKPD ya, Undang-Undang 1 tahun 2023, hubungan keuangan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah itu dipaku sebetulnya bahwa anggaran untuk modal itu harus sampai 40% dari APBD, dan pemerintah kota sampai dengan hari ini masih di angka 20% untuk modal. Nah, modal itu di dalamnya infrastruktur penanggulangan banjir, infrastruktur untuk transportasi, untuk sampah itu harus mencapai 40%. Namun dikasih waktu sampai dengan maksimal gitu ya, sampai dengan maksimal tahun 2026 itu harus mencapai 40%. Makanya pemerintah kota, kita selaku DPRD yang mempunyai tupoksi untuk pengawasan itu juga senantiasa melihat meskipun harus 40%, tapi juga harus ada skala prioritas. Jangan sampai besar tapi dipakai untuk pembelian tanah misalnya. Tanah ini fungsinya buat apa? Orang pemerintah kota mempunyai aset 51 triliun. Baik itu tanah, bangunan, kemudian juga aset yang lainnya itu 51 triliun. Buat apa kita beli tanah gitu ya. Makanya kita selalu mengawasi. Dan setiap tahun anggaran kita selalu memperjuangkan anggaran untuk pembangunan drainase lingkungan, RT, RW. Karena kalau kita mau berbicara tentang anggaran penanggulangan banjir itu, total itu bisa sampai 30 triliun. Total. Nah, kita bisa bayangkan kalau setiap tahunnya saja hanya 1,1 triliun, 30 tahun kemudian Surabaya itu baru bebas banjir. Jadi sebenarnya kalau bicara soal anggaran tidak cuma besaran angka, tapi pemanfaatan dari nominal itu tadi, begitu ya. Nanti kita akan coba lanjut kembali, kita jeda sebentar dan pastikan Anda tetap bersama dengan kami. Update kasus jam isu terhangat langsung dari lapangan. Pelacak telah berhasil menemukan 11 titik pencarian korban longsor. Pemilihan anjing kasus pelanggaran HAM ya. Itulah kami dari Komisi 13. Ikuti setiap perkembangan di laporan 8 petang. Setiap hari pukul 6 sore. Hanya di Garuda TV. Bearing down on goal. Kompetisi memanas pada tiap lini klasemen Eropa. Perebutan juara terus terjadi, membuka cerita baru di tiap laga pertandingannya. Ikuti selengkapnya dari fakta pertandingan hingga cerita inspiratif para pemain. Kick and Rush. Hanya di Garuda TV. Rangkaian informasi terkini dan mendalam, mengupas peran strategi dan peran penting para pengambil kebijakan. Orang yang bersih, orang yang tidak korup. Kuotanya sudah dinaikkan 15%. Menghadirkan fakta, bukan wacana. Kalau LPMK pun saya tanda tangan. Dalam Kabinet Merah Putih. Setiap hari pukul 5 sore. Hanya di Garuda TV. Setiap daerah punya daya tarik sendiri. Cerita rakyat yang turun-temurun masih hidup hingga kini. Legenda yang diwariskan hingga misteri yang jarang terungkap. Ratusan peti mati serta berbagai jasad yang dibalut kain. Saksikan misteri hidup.
hanya di Garuda TV. Ia memiliki hati yang kaya. Di balik dunia yang bergejolak, Jualin 5 menit, tunggu merah. ada kebaikan yang tak pernah padam. Selalu ada kisah sederhana yang menghadirkan harapan. Makan Ibu ya. Namun, di balik itu semua, ada sosok yang membuka pintu kebaikan. Saksikan Orang Baik hanya di Garuda TV. Kita coba balik lagi pada kerangka besarnya. Kalau tadi memang kita sudah coba breakdown satu persatu, baik itu anggaran dan sebagainya begitu ya. Kembali untuk penanggulangan banjir di kota Surabaya, saya ingin kembali bertanya Bu Aning, selain masalah anggaran, apa sih sebenarnya yang menjadi hambatan? Sampai dengan hari ini tuh kita masih belum bisa berlari cukup kencang untuk penanggulangan banjir di kota Surabaya, Ibu. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang penanggulangan banjir itu hampir sama kasusnya kayak parkir. Ya. Betul. Jadi kalau parkir itu ada pihak-pihak yang memang butuh komunikasi intensif. Kalau penanggulangan banjir juga ada 200 titik bangunan liar yang ada di kota Surabaya ini. Bangli ya. Bangli yang itu memang untuk melakukan proses penertiban itu harus komunikasi yang intensif. Betul. Coba kemarin dilihat Kalianak saja kan, betul. Itu sudah berapa tahun gitu kan tidak selesai proses komunikasinya. Itu kalau kita mau melakukan proses normalisasi, kemudian di Medokan Semampir misalnya ya, Medokan Semampir itu kan juga perlu disiasati sebetulnya. Kalau Medokan Semampir itu saya melihat mereka memang berada di sempadan sungai. Ya, di sempadan sungai. Sempadan sungai itu kan harusnya 30 meter ya, 30 meter tergantung dari luas sungainya sebetulnya. 30 meter dari sungai atau sempadan itu tidak boleh ada permukiman kan. Nah, kalau di beberapa tempat di Kedurus, kemudian di Medokan Semampir itu kan mereka berada di bantaran sungai, di sempadan sungai gitu. Namun ketika kita panggil pada waktu Raperda pengendalian banjir itu mereka menyampaikan sebetulnya mereka malah membantu supaya tidak banjir gitu kan. Salah satunya adalah mereka membuat resapan air kemudian. Nah, ini sebetulnya perlu dibuat formasinya ya. Kalau misalnya mereka masih tetap di situ, tidak perlu ditertibkan, bagaimana caranya keberadaan mereka itu justru mengentaskan banjir. Nah, ini kemarin kita sudah mengundang LSM juga, LSM lingkungan nol sampah dan yang lain-lain itu ternyata memang bisa ditreat seperti itu. Tapi ada yang tidak bisa. Itu untuk 200 titik ya Mbak. Jadi yang paling mendominasi ini 200 titik bangunan liar yang memang ketika kita mau membangun saluran air itu terkendala. Nah, ini bukan sesuatu yang main-main gitu ya. Kalau yang sempadan sungai kan sudah jelas di depan mata dan itu kewenangannya di provinsi. Namun yang di atas saluran, nah ini yang harus betul-betul ditertibkan. Kalau di atas saluran dia buang air ke saluran, buang sampah ke saluran. Kemudian kita tidak bisa melakukan normalisasi. Nah, ini harus ada schedule ya. Makanya kemarin kita masukkan juga di Raperda pengendalian banjir ya tentang bangunan-bangunan liar ini. Sehingga harapannya 200 titik bangunan liar ini tidak ya angel ya wis gitu ya. Ya 200 titik itu menjadi titik banjir yang belum selesai begitu kan. Nah, ini harus menjadi perhatian serius dari pemerintah kota dari tahun ke tahun untuk melakukan proses penanggulangan. Dan cara komunikasi tadi ya yang menjadi agak sebuah tantangan tersendiri begitu kan. Bu Ani, selain Bangli, itu kabarnya juga berkaitan dengan beberapa upaya pembebasan lahan yang masih sulit begitu kan di kota Surabaya. Itu juga menjadi salah satu faktor juga ya Bu ya? Iya, ini ada di beberapa tempat. Bukan di beberapa tempat, banyak juga di kota Surabaya, di kelurahan-kelurahan ya. Seperti apa itu, Bu? Contohnya di mana yang saya dampingi langsung ya di Kelurahan Medokan Ayu. Kelurahan Medokan Ayu itu langganan rob banjir itu pasti karena masyarakatnya kalau misalnya pintu air itu difungsikan ya, Surabaya tidak banjir.
Kecamatan Rungkut tidak banjir. Tapi di situ banyak petani tambak. Petani tambak kalau pintu airnya ditutup mereka tidak dapat air. Nah, akhirnya makanya Bu Risma dulu sempat bilang, aku loh dikalungi celurit gitu kan sama warga petani tambak di Medokan Ayu. Makanya akhirnya dibuatlah skema yang win-win solution antara pemerintah kota dengan Kelurahan Medokan Ayu. Win-win solutionnya seperti apa? Dibangunlah yang namanya saluran gendong. Jadi pada waktu rob, pintu air ini ditutup, saluran gendong yang mengalir ke mana? Petani tambak tambak itu tetap dibuka sehingga mereka tetap mendapatkan air. Namun untuk membuat saluran gendong itu harus pembebasan lahan. Pembebasan lahan ini tidak murah, nilainya sampai di situ pembangunan rumah pompanya 45 miliar. Pembebasan lahannya bisa sampai 2 atau 3 miliar gitu ya untuk wilayah itu. Nah, itu salah satu contoh. Kemudian juga di tempat yang lain. Di Wonocolo, Siwalangkerto. Siwalangkerto itu bukan pembebasan lahan, tapi status tanah. Banjir terus, setiap tahun banjir terus. Tapi satu-satunya jalan untuk menyelesaikan banjir di situ adalah membangun saluran air yang melewati tanah milik pribadi. Nah, ini kan otomatis pemerintah kota tidak bisa. Warganya harus bersepakat tanah milik pribadi itu mau dihibahkan atau dibeli oleh pemerintah kota. Itu kan tidak mungkin dibeli oleh pemerintah kota, tidak mungkin. Maka masyarakat bersinergi, akhirnya mereka membuat kesepakatan dihibahkan, baru bisa dibangun. Jadi kemudian di Surabaya Utara, di Surabaya Utara itu banyak tanah milik Pelindo, banyak tanah milik KAI. Nah, ini akhirnya kemarin kita menjembatani tidak harus pembebasan lahan. Karena itu juga tanah milik negara. Maka ada yang namanya klausul kerjasama. Nah, kerjasama ini antara pemerintah kota dengan pihak ketiga. Pihak ketiganya bisa KAI, bisa Pelindo. Untuk apa? Untuk menggunakan tanah itu dibangun sebagai saluran atau rumah pompa atau semua infrastruktur banjir yang dibutuhkan. Dan ini kita sudah wadai semua. Jadi insya Allah untuk Raperda pengendalian banjir itu nanti terkait dengan normalisasi sungai yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi itu kita wadai. Sehingga tidak ada alasan lagi dari pemerintah kota, oh itu bukan kewenangan kita. Itu kewenangan provinsi, kewenangan pusat, BBWS. Kita wadai juga misalnya alatnya itu punyanya BBWS, maka ada kerjasama untuk peminjaman alat gitu ya. Jadi memang Raperda pengendalian banjir ini memang betul-betul kita buat supaya tidak ada celah ya Bu ya? Tidak ada celah, termasuk BOSEM ya. BOSEM ini juga ada yang di lingkungan perumahan. Masyarakat menggunakan BOSEM itu untuk ikan, untuk memelihara ikan. Nah, pada waktu hujan durasi lama dan tinggi debitnya, harusnya air itu masuk ke BOSEM yang ada di lingkungan perumahan yang dipakai untuk ikan-ikan, memelihara ikan. Dan itu sudah dikaji, tidak ada masalah, tapi warganya menolak. Nah, kita bikinkan alas haknya juga di Raperda itu pasal bahwa untuk penanggulangan banjir, pemerintah kota bisa melakukan intervensi terkait dengan penggunaan BOSEM. Nah, tutup buka pintu air, tutup buka pengelolaan BOSEM itu tidak hanya di warga tapi juga komunikasi dengan pemerintah kota. Kita melihat upaya yang sudah sedemikian rupa Bu Aning, tentunya pembangunan fisik yang luar biasa itu belum akan bisa maksimal ketika masyarakatnya juga belum memiliki kesadaran yang penuh begitu kan. Apa mungkin dorongan yang bisa dilakukan khususnya dari Komisi C Bu berkaitan dengan habit masyarakat Kota Surabaya, Bu Aning? Iya. Ini yang mungkin karena memang Satgas kita itu juga luar biasa banyak ya. Sekarang ini masyarakat seolah-olah ini ya. Kalau dibandingkan ini evaluasi dari kami di DPRD Kota Surabaya, seolah-olah menginginkan setiap kali normalisasi itu ya dari pemerintah kota. Padahal kan dengan anggaran yang terbatas dan banyak yang harus ditangani, tidak bisa semua ditangani pemerintah kota. Maka untuk normalisasi terutama di lingkungan RT RW ini kita juga bikinkan wadahnya di Raperda bahwa nanti lurah camat bertanggung jawab untuk mengkondisikan kelurahan dan kecamatannya terkait dengan normalisasi. Karena normalisasi ini titik banjir yang luar biasa besar. Masyarakat
buang sampah, terus kemudian juga sedimentasinya besar, tapi diajak kerja bakti masih butuh waktu begitu ya. Nah, ini tanggung jawabnya kelurahan untuk mengkondisikan seluruh RT RW-nya memelihara lingkungan masing-masing. Kewajibannya ada di siapa? Di kelurahan untuk menguatkan partisipasi masyarakat, terutama untuk normalisasi saluran. Minimal lah kalau lurahnya itu turun bergiliran di seluruh RW selama 1 tahun selesai. Kalau misalnya paling banyak RW-nya ada 15 gitu ya. Masalah normalisasi berarti bisa teratasi, nggak sampai harus ke pemerintah kota. Pemerintah kota karena alatnya terbatas, SDM-nya juga tidak bisa menjangkau seluruh jumlah saluran yang ada di kota Surabaya, sehingga mutlak partisipasi masyarakat ini sangat dibutuhkan. Oke, baik. Nanti kita akan coba lanjut kembali, masih ada 1 segmen lagi Ibu, dan pastikan Anda tetap bersama dengan kami. Berbagai peristiwa penting terjadi sepanjang hari. Ini pertemuan rutin 3-4 bulan sekali. Kalau Anda lihat, Berita faktual dan mendalam yang menjadi sorotan kami rangkum untuk menutup aktivitas Anda. Kita lihat lebih dari 600 bilion. Saksikan laporan 8 malam setiap hari pukul 10 malam hanya di Garuda TV. Temukan semua hal menarik tentang otomotif di sini. Sebagai pembalap Indonesia paling sukses di ajang Grand Prix Moto. Dari inovasi terkini hingga aksi seru di arena balap, kami hadirkan. Informasi lengkap dari nasional hingga internasional. Saksikan Otomotive hanya di Garuda TV. Update terbaru dari dunia olahraga terkini dari nasional dan internasional. Ikuti analisis tajam dan rekap momen epic. I think like we reproduce this in the pitch, so we feel so happy. Federasi memang dikelola secara profesional, bukan hanya orang-orang yang mungkin punya modal besar. Saksikan Sport 8 hanya di Garuda TV. Menyorot setiap detik penting dari peristiwa mancanegara, dinamika politik internasional, hingga kebudayaan bangsa. Pertahanan kedua negara sepakat untuk meningkatkan kerjasama. Ikuti langkah Presiden dan para pemangku kepentingan di kancah kerjasama internasional. Mereka juga sepakat melakukan latihan pencarian dan penyelamatan dunia kita. Hanya di Garuda TV. Ekonomi terus bergerak cepat dan setiap perubahan membawa dampak besar. Hati berbagai komitmen kerjasama dan investasi. Kami hadir dengan update terkini seputar keuangan, perdagangan, investasi, hingga sektor strategis lainnya. Diskon tiket kereta dan kapal hingga 30%. Jangan lewatkan Ekonomi 8 hanya di Garuda TV. Terima kasih pemirsa Garuda TV, Anda yang masih bersama dengan kami, tentunya untuk program Rebuk Surabaya yang dipersembahkan oleh DPRD Kota Surabaya. Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya masih bersama dengan kita di hari ini, dan di segmen yang terakhir ini Bu Aning, monggo mungkin ada beberapa pesan khusus yang bisa disampaikan baik itu untuk pemerintah Kota Surabaya dan juga seluruh warga Kota Surabaya tercinta. Silakan Ibu. Iya, alhamdulillah kita patut bersyukur menjadi warga Kota Surabaya karena dibandingkan dengan kota-kota lain, dibandingkan dengan daerah-daerah lain, Surabaya sangat signifikan ya pengendalian banjirnya, meskipun dengan anggaran yang terbatas gitu ya, karena bukan mandatory spending, namun prioritas pembangunan untuk pengendalian banjir ini menjadi perhatian yang serius dari pemerintah kota. Sehingga sebagai warga Kota Surabaya, mari kita bersama-sama, terutama di lingkungan RT, RW, kelurahan, kecamatan gitu ya, untuk menanggulangi banjir itu secara
berkesinambungan. Berkesinambungan di sini karena ketika kita tidak melakukan proses pembersihan atau normalisasi di lingkungan RT RW kita, itu akan menjadi titik banjir baru yang nantinya tidak hanya masalah banjir, demam berdarah, masalah penyakit gitu ya, juga masalah-masalah kesehatan yang lainnya, yang itu kita juga yang akan mengalami dampaknya. Sehingga mari kita bangga bersyukur menjadi warga kota Surabaya ini dengan berpartisipasi aktif minimal di lingkungan RT RW kita bersama-sama untuk membersihkan gitu ya. Dan kami di DPRD Kota Surabaya akan terus mengawal pembangunan pengendalian banjir ini berdasarkan skala prioritas dan secara holistik menyelesaikan permasalahan banjir di seluruh kota Surabaya dengan pemerataan pembangunan yang adil dan menyelesaikan, solutif bagi warga kota Surabaya. Baik. Terima kasih sekali atas waktunya Ibu. Semoga apa yang kita sampaikan di hari ini, informasi yang Ibu berikan ini bermanfaat untuk seluruh masyarakat di kota Surabaya. Selamat kembali bertugas dan kita nantikan Bu Aning update terbaru, kabar terbaik untuk seluruh warga kota Surabaya. Terima kasih sudah membersamai kami tentunya untuk program Rebuk Surabaya, dan insya Allah kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Saya Eli Prabowo pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kolaborasi teknologi canggih dari darat, laut, hingga udara di medan pertahanan negeri. 25 sebagai pesawat subsonik yang kokoh, sederhana, dan mudah dirawat di lapangan. Semua terangkum dalam informasi dunia militer di garda terdepan. Garda Dunia. Hanya di Garuda TV. Bearing down on goal. Kompetisi memanas pada tiap lini klasemen Eropa. Perebutan juara terus terjadi, membuka cerita baru di tiap laga pertandingannya. Ikuti selengkapnya dari fakta pertandingan hingga cerita inspiratif para pemain. Kick and Rush. Hanya di Garuda TV. Rangkaian informasi terkini dan mendalam, mengupas peran strategi dan peran penting para pengambil kebijakan. Orang yang bersih, orang yang tidak korup. Kuotanya sudah dinaikkan 15%. Menghadirkan fakta, bukan wacana. Kalau LPM kamu saya tanda tangan. Dalam Kabinet Merah Putih. Setiap hari pukul 5 sore. Hanya di Garuda TV. Hey basket mania, saatnya ngobrolin segala hal tentang dunia bola basket. Mengulas pertandingan terbaru, highlight pemain panas, fun facts, sampai tren dan drama di lapangan. Kita kupas tuntas bersama di Hoops Vibes. Hanya di Garuda TV. Temukan semua hal menarik tentang otomotif di sini. Sebagai pembalap Indonesia paling sukses di ajang Grand Prix Moto. Dari inovasi terkini hingga aksi seru di arena balap, kami hadirkan. Informasi lengkap dari nasional hingga internasional.
Saksikan Otomotive hanya di Garuda TV. Update terbaru dari dunia olahraga terkini dari nasional dan internasional. Ikuti analisis tajam dan rekap momen epik. And I think like we reproduce this in the pitch, so we feel so happy. Federasi memang dikelola secara profesional, bukan hanya orang-orang yang mungkin punya modal besar. Saksikan Sport 8 hanya di Garuda TV. Dalam operasi militer modern, helikopter ringan memiliki peran strategis. Kemampuannya untuk beroperasi di medan yang sulit hingga mampu bergerak rendah dengan manuver cepat. Didesain untuk menyusup, menyerang, dan menjemput. Seperti apakah si kecil penakluk langit? Saksikan In Militer hanya di Garuda TV. Mengungkap kasus kriminal terkini di seluruh penjuru tanah air. Ulasan tajam tanpa ampun bersama para aparat. Tak ada tempat untuk lengah, informasi penting yang membuat Anda lebih waspada. Mayat dan langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Kriminal Plus 62 hanya di Garuda TV.